Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitabih Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhis Shalihin, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ini hadisnya, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati." Seandainya orang beriman itu tahu hukuman yang sudah disiapkan Allah. Seandainya kita tahu hukuman yang sudah disiapkan Allah untuk kita, na'udzubillah, ma tami'a bi jannatihi ahadun, maka hilanglah keinginan untuk masuk surga. Tak ada lagi berharap mau masuk surga, saking kan takutnya sampai hilang keinginan. Wah, ini ada keinginan, ada ketakutan. Kalau bercampur di dalam hati itu keinginan, bisa hilang minatnya. Aku tak selera sarapan pagi ini. Kok tak selera? Saking takutnya. Itu maka perempuan itu disuruh dia menyuguhkan dengan senyuman, dengan kata-kata yang lembut. Kenapa? Karena bisa hilang selera, hilang keinginan disebabkan oleh ketakutan. Itu makanya suami itu, laki-laki itu lebih banyak mati duluan daripada perempuan. Itu bukan kata saya, itu survei itu. Diam, mati. Hilang keinginannya. Ini kan babnya, ini bab tentang bercampur antara khauf dengan roja. Khauf itu takut, cemas, ngeri, khawatir. Tapi di dalam hati kita ini ada harap, ingin. Dan letaknya sama, letaknya di sini. Makanya kata Nabi, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna kata Nabi, letaknya di sini. Nah, kalau bercampur antara takut dengan ingin, kalah ingin. Yang menang itu takut. Maka jangan dipelihara rasa takut. Takut pensiun, takut bangkrut, takut rugi. Ketakutan itu membuat kita stres. Naik dari stres, anxiety. Naik lagi, depresi. Naik lagi, bunuh diri. Sekarang ini banyak orang ketakutan. Takut dengan atasan, takut dengan pejabat, takut dengan penguasa, takut solar naik, Dexlite, itu mobil Navara di belakang sudah tak bergerak berapa hari. Membayangkan Dexlite 25.000. Hah? 23.800. Mendengarnya jadi hilang keinginan awak. Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati. Seandainya orang beriman itu tahu hukuman-hukuman yang ada di neraka itu, ma tami'a bi jannatihi ahadun, hilanglah keinginan dia untuk mendapatkan surga. Ingin masuk surga, ingin mengalir sungai-sungai, ingin dapat buah-buahan surga, hilang keinginan itu.
saking takutnya. Kalau ibu tak percaya bahwa ketakutan itu menghilangkan keinginan, coba nanti balik dari sini, ibu tanya suami, bang, kalau nanti di surga pilihannya kau dapat bidadari sama dapat aku, kau pilih mana? Coba lah, jangan. Pasti dia bilang kau aja lah, katanya. Nah itu contoh dia udah ketakutan itu dah. Hilang keinginan dia untuk masuk surga sama bidadari. Saking takutnya dia. Jadi orang yang takut ini, takut. Asam lambungnya naik, gulanya naik, jantungnya naik, takut. Tapi kalau takut pada dunia, dunia ini tak usah ditakuti. Habiskan takut itu kepada Allah, sehingga tak tersisa lagi takut pada dunia ini. Kalau sudah habis takut kita pada Allah, ibarat ruangan, ini ruangan. Kalau udah penuh dia, penuh ruangan ini, tak bersisa lagi untuk yang lain. Itulah pentingnya menanamkan rasa takut kepada Allah. Sampai keinginan kepada surga pun bisa hilang. Tapi di dalam Al-Quran itu ada diceritakan, kullama nadijat juluduhum, ketika kulitnya gosong, masak, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Masak kulit ini, ganti dengan kulit yang baru. Kulit yang baru tuh masak, ganti lagi. Jadi kita tuh bukan masuk neraka tuh mati. Masuk neraka mati, oh enak kali. Masuk neraka itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Azabnya terus, gosong berulang ganti, gosong berulang ganti, gosong berulang ganti. Sampai dosanya habis, baru dia masuk surga. Kalau beriman, ada imannya sebesar biji sawi, tetap dia masuk surga. Tapi kalau kafir, kekal dalam neraka jahanam. Khalidina fiha abada, kekal selamanya. Nauzubillah. Tapi azab-azab itu sudah diceritakan dalam Quran. Hanya 0, sekian persen. Sama macam kita beli buku, biasanya di belakang ini ada preface. Isi buku ini adalah cuman sehalaman. Mana bisa buku 500 halaman diceritakan isinya sehalaman. Nah, begitulah lebih kurang tentang azab neraka itu. Nikmat surga itu pun begitu juga. Makanya orang-orang yang sudah sampai pada ainul yakin, menengok dengan mata sendiri. Apa beda kita dengan Nabi? Nabi itu menengok, kita baru mendengar. Azab neraka itu begini, azab neraka itu begini, azab neraka itu begini, mendengar. Sedangkan Nabi menengok. Kapan Nabi menengok? Isra Mi'raj. Mana dalilnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu, kami mau memperlihatkan. Berubah dari sam'iyat menjadi ru'yat. Ru'yat, menengok. Makanya menengok bulan mau puasa itu disebut ru'yah, menengok. Semua ini sam'iyat namanya. Mungkar nakir, sam'iyat. Azab kubur, sam'iyat. Padang mahsyar, sam'iyat. Meniti-titian siratal mustaqim, sam'iyat. Neraka,
sam'iyat. Karena kita cuma baru mendengar. Belum ada orang masuk neraka. Yang memadamkan neraka ada Makoli. Jadi kenapa Allah tak menunjukkan ke kita? Kenapa tak ditunjukkan Allah Ta'ala? Inilah neraka itu. Kalau ditunjukkan Allah neraka, selesailah dunia ini. Selesailah dunia ini. Jadi kalau ada orang enggak sabar dengan dunia ini, kenapa orang ada minum khamar, ada berjudi, ada berzina, ada korupsi? Ya berarti kau masih di dunia. Kadang orang kalau baru-baru mengaji, habis mengaji itu dia mau diselesaikannya dunia ini. Mau diselesaikannya dunia ini. Nggak bisa begitu. Dunia ini memang udah begitu dari dulu. Kita tak disuruh menyelesaikan dunia ini. Yang penting kita berbuat apa yang kita bisa buat untuk keluarga. Kalau dia kepala rumah tangga, untuk istri, untuk anak. Ma'had Az-Zahra ini di Rimbo Panjang ini kira-kira apa yang bisa dibuat? Paling tidak untuk masyarakat sekitar aja dulu. Untuk ibu-ibu sore Jumat, anak-anak mengaji sini dari maghrib ke isya, bapak-bapak subuh Rabu. Paling enggak untuk masyarakat sekitar iktikaf 10 malam. Usaha kita supaya jamaah tahu jam berapa iqamat, jam berapa azan, pasang TV. Datang petir, mati semua TV itu ditembak. 1, 2, 3, 4, 5. Petir di Rimbo Panjang ini minta ampun. Tanam pokok kayu. Itu pokok kayu itu katanya bisa menangkap petir. Itu pokok kayu. Itu ikhtiar kita, usaha. Memang dunia ini udah begini dari dulu. Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallah minal 'uqubah. Seandainya orang beriman itu tahu, tapi bunyi hadisnya coba tengok. Mukmin. Bukan ya'lamul mar'u orang, enggak. Bukan ya'lamun nas manusia, enggak. Lau ya'lamul mu'min, orang yang percaya. Rasa di sini. Rasa itu baru hidup, syaratnya percaya. Kenapa tak ada rasa? Karena tak percaya. Bapak masih ada rasa? Ada, karena Bapak percaya. Kalau sudah tak ada percaya, tak ada rasa. Ibu masih ada rasa? Setiap awal bulan aja Pak Ustadz. Berarti tingkat kepercayaannya menguat. Bisa dia melemah. Sama macam percaya itu bisa menguat, bisa melemah. Al-imanu yazid, menguat. Wa yanqus, melemah. Kenapa bisa tak ada rasa? Karena tak ada percaya. Rasa akan tumbuh karena percaya. Ya sekarang orang sudah tak ada percayanya lagi. Kenapa orang tak percaya? Gara-gara tokoh agama tidak mencerminkan agama. Sehingga orang beragama kehilangan rasa pada agama. Aku udah nggak percaya lagi sama agama ini. Kenapa? Ini menengok berita-berita ini. Dan orang yang benci sama Islam ini, gara-gara nila setitik, rusak susu sekotak. Tak sebelanga lagi. Rusak udah. Diangkat terus. Yang satu kejahatan seksual, yang satu kejahatan non seksual. Oh, ini berita dinaikkan terus. Anak-anak muda yang goyang-goyang ini, kau mau pengajian? Ya, alah, Ustadz tuh itu juga. Apalagi Ustadz glowing nih kata dia. Untung saya hitam.
Boleh saya putih udah ketakutan jamaah ini udah nengok. Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallah minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun. Lanjut. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah. Seandainya orang kafir itu tahu kasih sayang Allah. Seandainya tahu dia macam mana sayangnya Allah sama dia, ma qanita min jannatihi ahadun, tak ada seorang pun yang putus asa. Angka bunuh diri paling tinggi di dunia bukan di Afrika. Panas Afrika itu 50 derajat Celcius. Pasir, panas, hitam. Tapi angka bunuh diri paling tinggi di dunia Amerika, Eropa, Jepang. Orang Jepang tuh asal malu sikit, malu aja tertangkap malu, balik ke rumah ambil samurai, harakiri, mati. Orang kita tertangkap, dadah katanya. Hebat nih. Maka orang itu pun terheran-heran orang Amerika. Apalah makanan orang ini gitu. Bisa dia tak bermalu sikit. Lau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah. Seandainya tahulah mereka sayangnya Allah, ma qanita min jannatihi ahadun. Tak ada seorang pun yang putus asa. Putus beras, putus sagu, putus gandum. Aslinya orang Melayu ini makan sagu. Kalau mau menengok orang Melayu makan sagu, pergi ke Selat Panjang, makan mie sagu. Aslinya orang timur sana makan sagu. Sagu itu dicampur air panas, cepat-cepat diaduk. Saya ada videonya tuh, video tutorial mengaduk sagu. Habis itu pakai supit gini kan, nah, baru dicelupkan ke kuah kuning. Tak main kunyah lagi, lewat aja. Bagus makan sagu ini. Pertama, tidak ada karbohidrat bagi yang diet karbo. Yang kedua, tak capek mengunyah. Asal masuk gol, asal masuk gol. Ketiga, lama bertahan di lambung. Sagu. Masuk nasi. Tak ada riwayat Nabi makan nasi. Tunjukkan saya mana Nabi makan nasi. Tak ada. Maka kalau pakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti makan nasi itu bid'ah. Dolalah berarti. Nah, maka putus nasi, putus sagu, putus gandum, kita masih bisa hidup 3 bulan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau habis padi di Riau ini, kita masih bisa hidup 3 bulan. Putus air putih, na'udzubillah, masuk air Selat Malaka itu ke Sungai Siak. Asin semua Sungai Siak ini, asin tanah Rimbo Panjang nih, kita masih bisa hidup 3 hari. Tak ada sagu, hidup 3 bulan. Tak ada air, hidup 3 hari. Tapi kalau sudah tak ada harapan, habis. Harapan tuh bahasa Indonesianya asa. Putus harapan, putus asa. Saya baru pulang dari Sarawak. Ada rumah besar dibangun oleh James Brooke. Tulisannya James Brooke. Saking jahatnya dia namanya Brooke. Orang Melayu menyebutnya Brooke. Apa tulisan di pintu masuk?
Di pintu masuk itu ada tulisan. Tulisannya 1870 tahun 1870. Berarti sudah 256 tahun. Tulisannya di situ, haraplah selagi bernapas. Pas saya mau masuk tengok, haraplah selagi bernapas. Maksudnya, selagi kita bernapas, jangan putus harap. Banyak orang dia bernapas tapi udah tak ada harapan. Ini orang-orang begini nih, kalau malaikat maut datang, ini belum kucabut udah mati duluan. Belum dicabut lagi nyawanya, udah putus harap. Jangan pernah putus harap. Saya tak pernah putus harap. Ini di depan masjid nih dulu semak, hutan, 4 petak, 6 petak, 6 petak tanah. Saya pergi ke Palembang, datang orang menyerahkan ke saya tanah di pintu tol. Ini pintu tol Palembang, strategis. Ini kuserahkan tanah ke Ustadz 6 hektar. Bulat tanah itu 6 hektar ke saya. Palembang. Padahal dulu kita kalau nonton berita di Palembang itu kan takut kita. Sikit-sikit tujah, sikit-sikit tujah. Tanah 6 hektar dikasihkan. Saya serahkan ke Habib Mahdi. Sekarang dikelola oleh Ustadz Kemas Ali, Ketua Tim UAS Palembang. Pergi pula ke Pontianak. Ada orang Bugis, Puang. Dia mau menyerahkan tanah, tapi dengan syarat ke Ustadz Somad. 70 hektar serahkan. Dikelola oleh Ustadz Luqmanul Hakim. Di sini, jangankan mengasih tanah, dibeli tak mau dia. Saking kan mau menguji saya, putus asa apa tidak kau? Mengajilah anak-anak di saung itu tuan, saung. Itu ada saung tak berdinding itu, empat tiang. Itu saung itu sampai hari kiamat jangan dibuka. Karena disitulah anak-anak dulu sholat di situ, mengaji di situ, menghafal di situ, membaca kitab khatam situlah. Tinggal di rumah ini, di perumahan. Berjalanlah anak-anak ini, berjalanlah melewati semaknya. Semak, biawak di situ, ular di situ. Lewatlah anak itu sehari berapa kali? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kok hati saya menengok anak-anak ini menyeberang. Ya Allah, semanalah tanah. Hampir-hampir putus harap. Tapi setiap lewat tuh tak pernah saya tinggalkan 2. Al-Fatihah sama salawat. Ya Allah, kuserahkan tanah ini kepada Engkau. Al-Fatihah, habis itu saya baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cemana cara Allah menolong? Datang orang, didatanginya tuan tanah itu, dibayarnya, diserahkannya ke yayasan. Didatanginya rumah yang punya tanah itu, dibayarnya, diserahkannya ke yayasan. Nah, itulah tempat parkir mobil Bapak Ibu. Orang mana? Arek Surabaya. Tak pula orang sini, orang Surabaya sana datang. 2 kali dia transit pesawat. Surabaya ke Jakarta, Jakarta kemari, didatanginya tuan rumah, tuan tanah itu satu-satu, dibayarnya, diwakafkannya. Begitulah. Tapi saya bisa begitu kan setelah dibelinya. Saya bisa ceritakan ini kan setelah di Paping Blok. Sebelum ada itu, hilang-hilang timbul keyakinan kita itu.
Asal ditengok semak tuh susah hati kita. Sengaja saya ceritakan ini untuk menguatkan diri saya. Saya kalau ceramah itu bukan untuk menguatkan diri Bapak Ibu, menguatkan diri saya. Karena kadang kita menjalani hidup ini goyang-goyang kita menengok hidup. Untuk menguatkan diri saya bahwa harapan itu ada. Jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Lau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah. Seandainya orang kafir itu tahu kasih sayang Allah, ma qanita min jannatihi ahad. Tak ada satu orang pun yang putus asa. Macam manalah kita tahu sayang Allah tu Pak Ustaz? Macam manalah kita tahu sayang Allah? Balik nanti dari sini, pergi ke rumah sakit. Itu di Panam ini berapa rumah sakit? Makin banyak rumah sakit di Pekanbaru, makin banyak orang sakit dan makin banyak yang mati. Bukan makin lama orang hidup. Pergilah ke rumah sakit, tengoklah di situ. Kalau mau menengok kasih sayang Allah. Sudah diponis dokter, ketua masjid Pangkalan Kerinci. Bapak, urat kaki ini mesti dipotong. Rupanya di kaki kita ini ada urat. Dipotong, dinaikkan ke sini. Dibelah ini. Dinaikkan urat di betis itu ke sini. Sudah disiapkan Allah macam mobil serap. Itu kan bannya 4 tuh. Ada satu ban. Kalau bocor tuh. Jadi kalau tersumbat paralon yang di sini nih, ada paralon serapnya di kaki dipasang Allah Ta'ala. Potong. Dibelah ini. Bapak ini membayangkan belah ini takut dia. Takut ambo Pak Ustadz. Jadi bapak tak jadi. Enggak. Berapa bulan kata dokter tuh? 2 bulan bapak enggak mau, mati. Masih hidup sampai sekarang. Dokter yang ngasih tahu itu pula mati duluan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Adik kelas kami, alumni Al-Azhar, sekretaris OIAA Riau, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, sekretarisnya, namanya Ustadz Azril, meninggal jam 1 tadi malam. Jauh di bawah saya. Tak jumpa saya di Mesir. Saya pulang dari Mesir, dia belum berangkat. Masih muda. Subuh tadi buka handphone, itulah berita pertama. Ustadz Azril meninggal jam 1 tadi malam. Tidak pakai sakit. Kecapean. Lemah, bawa rumah sakit, meninggal. Kenapa saya masih hidup? Berarti beliau sudah bersih. Tak ada dosa-dosanya. Orang baik. Saya bersaksi beliau orang baik. Lembut. Supaya orang-orang baik ini cepat meninggal. Kita masih hidup berarti Allah masih menyuruh kita beramal. Masih kurang amal kita. Itulah sayangnya Allah. Sayang Allah sama dia, ditempatkan di tempat yang mulia, tak berdosa. Allah sayang juga sama kita. Kau ku kasih hidup kata Allah, supaya kau beramal. Hadis ini yang Ustaz sampaikan ini sahih apa tak sahih? Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Yang paling tinggi Bukhari. Di bawah Bukhari, Muslim. Ada nama orang dua-duanya diambilnya. Siapa nama Ustaz itu? Bukhari Muslim.